Pada jamaah bisa mengisi saf-saf yang ada di depan terlebih dahulu agar nanti saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa menduduki di saf berikutnya. Kita akan mulai acara ini. Kami mohon kepada jamaah untuk bisa mengisi saf-saf yang ada di depan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Jan Rafiq Fahrudin, yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Bapak Haji Edi Sumantri, dan yang kami hormati kepada seluruh jamaah berbuka puasa pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua. Hingga pada Ramadan ke-13 ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama melaksanakan buka puasa di tempat masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita adalah umat-umat yang selalu senantiasa istiqomah di zaman ini. Jamaah berbuka puasa rahimakumullah. Adapun acara pada berbuka puasa sore hari ini, yang pertama adalah tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Haji Samsuri, dan yang kedua adalah ceramah inti berbuka oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Jan Rafiq Fahrudin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan nanti yang terakhir akan ada doa penutup dan doa berbuka oleh Al-Ustadz Asep Taufikur Rahman. Selanjutnya untuk acara yang kedua, kepada Ustadz Samsuri kami persilakan untuk membaca tilawah pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من نبي
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Samsuri yang telah membacakan tilawah Qur'annya pada sore hari ini. Alhamdulillah, semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca tilawah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, jamaah sekalian, sebelum kita memasuki acara inti pada sore hari ini, kami harapkan sekali lagi untuk bisa mengisi saf yang ada di depan terlebih dahulu, di saf ketiga mungkin bisa diisi. Kami harapkan kepada jamaah mungkin bisa mengisi di saf yang masih kosong terlebih dahulu, agar nanti saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa mengikuti saf yang ada di belakangnya terlebih dahulu. Dan selanjutnya kepada jamaah bisa mendengarkan ceramah berbuka yang insya Allah akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Jen Rafiq Fahrudin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Alamin. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, segenap hadirin wal hadirat, saimin saimat rahimakumullah, keluarga besar jamaah Masjid Jami Darul Ma'arif, terkhusus dan teristimewa, salam penghormatan, ta'zim dan takrim ini kita sampaikan kepada Ketua DKM Masjid Jami Darul Ma'arif Al-Mukarram Muhtaram Bapak Haji Edi Sumantri sekeluarga. Kita doakan semoga beliau sekeluarga selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh dan kesepuhan, yang mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut, tidak bisa tata, tidak bisa rangkai namanya satu demi satu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, takrim serta mahabbah saya dan mahabbah kita semuanya. Terlebih-lebih kepada segenap para guru, para kiai, para asatidz wal ustadzat, para zu'ama, para hujjaj. Tema kaji pada kesempatan sore kali ini adalah ma yashtamilu fihi Ramadan. Pesan-pesan yang terkandung dengan diturunkannya bulan suci Ramadan. Semoga tema ini akan menjadi wasilah. Ramadan ini akan jadi Ramadan terbaik di antara Ramadan kita yang pernah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Ramadan, saudara, adalah satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran. Apa yang disebut dalam Al-Quran, jangankan sampai maknanya, hurufnya pun mengandung pesan. Beberapa ulama menyebutkan, ba'dul hukama, bahwa Ramadan memiliki 5 pesan. 5 pesan ini kalau kita aplikasikan selama Ramadan, maka Ramadan kita akan menjadi Ramadan terbaik. Apa 5 pesan itu? 5 pesan itu termaktub dalam huruf yang membentuk kata Ramadan. Ramadan kalau ditulis hurufnya adalah ra, mim, dot, alif dan nun. Ra menunjukkan makna Ramadan adalah syahrul rahmah, ay rahmatun min Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah hadiah kasih sayang Allah spesial khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bulan Ramadan sudah ada sejak sebelum Nabi lahir. Bahkan kaum jahiliyah menggunakan Ramadan sebagai bulan latihan perang. Ramadan mereka nggak perang, berlatih, berpanas-panas. Maka Ramadan berarti kata Ramadan yang artinya berpanas-panas.
atau memanaskan diri atau memanaskan sesuatu Ramadan. Orang jahiliyah zaman dulu bulan Ramadan buat manasin prajuritnya, tentaranya berlatih luar biasa di pasir yang panas agar nanti Syawal kembali perang suku. Karena salah satu ciri suku nomaden adalah perang. Dan orang bangsa Arab biasa perang suku. Makanya mereka lebih bangga punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Karena mereka sering perang suku. Nah Ramadan mereka berhenti. Ramadan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi fadilahnya turun sejak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak tangisan Rasulullah ba'dal mi'raj. Ketika Rasulullah habis mi'raj, beliau ketemu dengan senior beliau Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Orangnya tinggi, besar, kuat, umurnya panjang. Qila wa qal Nabi Adam punya usia 1000 tahun. Ada yang menyebut lebih. Turun Nabi Adam, Nabi Nuh punya usia 950 tahun. Coba usia segitu. Kalau mereka dalam rentang usia segitu panjangnya buat ibadah, luar biasa. Pahalanya luar biasa tinggi sorganya. Umat Nabi nggak bisa ribuan tahun, nggak bisa ratusan tahun. Turun Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, usianya 250 tahun. Sebagian mufassir menyebut 200-an. Kita nggak tahu persisnya. Tapi masih di atas 100, bahkan 200, di atas 200. Turun Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau adalah menteri urusan pangan Mesir. Tercatat usianya, beliau meninggal belum tua-tua amat, 110 tahun. Udah jauh banget dari njitnya dulu. 110 tahun. Ketika Nabi Yusuf jadi menteri di Mesir, Bani Israel diperbudak oleh Farao, oleh Fir'aun. Walaupun salah satu tokohnya ada jadi menteri. Nah berdoalah orang Bani Israel selama 200 tahun berdoa agar diturunkan Nabi baru untuk melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Akhirnya turun Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam punya usia 125 tahun, masih di atas 100. Beliau meninggal sudah sepuh, sudah tua. Beliau membawa kaum Bani Israel dari perbudakan itu, menyelamatkan mereka. Tapi Nabi Musa belum sampai membawa ke tanah perjanjian, belum sampai membawa ke Palestina. Nabi Musa 125 tahun usianya, sudah sepuh beliau. Diteruskan oleh Nabi berikutnya yang usianya masih panjang. Nabi ditanya, kam hasadu ummatika ya Rasulullah, kalau begitu berapa usia umatmu ya Rasul? Nabi menyatakan, li kulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina 60 ila 70. Setiap generasi ada lifetime-nya, ada masa hidupnya dah. Kalau ibarat padi ada masa dipanennya. Nah masa dipanennya umatku, artinya habis usia umatku, harapan usia hidup umatku ma baina 60 ila 70, antara 60 hingga 70 tahun. Nabi meninggal 63 tahun. Jadi kalau kita ingin ikut usia Nabi, orang kapling sini mah 63 tahun. Jadi kalau sore ini ada yang usianya hari ini sudah 62 tahun lebih 10 bulan, makan wedah yang enak-enak dah. Apa banyak roman-romannya mah kepengen makan wedah. Usia tinggal 2 bulan lagi. Kalau kita tahu usia, sementara kita nggak pernah tahu usia. Dan rumus manusia hidup, makin tua bukan makin ganteng gagah perkasa, makin tua bukannya makin cantik ibu, tapi makin tua makin berkurang kecantikannya, garis miring jelek. Makin tua bukan makin ganteng gagah perkasa, makin tua ya makin lusek dah, makin tua mah. Apalagi sekarang kalau orang sudah mulai tua, romanya penyakit resep banget ngerubungin kita. Adalah gula ditinggiin, urat diasemin, ya. Itu zaman sekarang mah kencing digulain sekarang. Apalagi ada penyakitnya, kalau kena penyakit ini udah lusek dah udah.
Penyakitnya luar biasa, stroke penyakitnya. Orang sekolah aja banyak, stroke ini penyakitnya Pak. Ini kalau orang udah kena penyakit ini, biar kata tadiannya kumis yang baplang juga, nah penyakit ini udah rebah tuh. Penyakit stroke ini. Nah umatnya Nabi Muhammad itu usianya kagak panjang. Tantangannya banyak, cobaannya banyak. Orangnya lemah-lemah, usianya nggak panjang ya. Lalu kemudian orangnya ngeyel-ngeyel, merengkel-merengkel orangnya mah. Alasan kerjaannya. Sama penyakitan mulu. Dan contoh corona aja udah ribet banget urusannya ini urusan. Ya, orang corona sekarang, orang ini musim corona, orang mau pulang kampung aja, orangnya kayak kejahatan sekarang, Pak. Luar biasa dah. Ini nyaris corona jadi berhala di kita nih. Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya kagum sama masjid Darul Ma'arif ini kagum saya. Karena perumahan rata-rata pada takut ke masjid. Sampai ini hari Pak, ada orang perumahan kagak pernah taraweh. Takut corona. Masya Allah, tabarakallah. Apa-apa corona. Hati-hati. Ini umatnya kayak begini, Rasulullah nangis. Maka pernah digambarkan dalam satu untaian madah ya. Itu ada mungkin ada pernah dengar itu salawat yang model begini nih. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Jadi Nabi itu nangisnya kaifa su'ali ummati ba'di ya Rabbi, kaifa su'ali ummati ba'di ya Rabbi. Bagaimana umatku, saking sayangnya Nabi. Kalau umat masa lalu usia ratusan tahun, ada yang sampai 1000 tahun, mereka pahalanya banyak, wajar, tantangan belum banyak. Bagaimana umatku, kaifa ummati ya Rabbi, kaifa ummati ya Rabbi. Tangisan itu tembus sampai ke arsy Allah, turun malaikat Jibril kasih informasi. Umatmu ya Rasul biar kayak begono orangnya, tapi ada istimewanya umatmu mah. Salah satunya Allah turunkan fadilatul Ramadan. Fadilah Ramadan turun. Kalau umatmu ketemu tuh bulan, dia ibadah di bulan itu, ibadah sunnah, pahala dikasih, pahala yang wajib. Kalau dia beribadah wajib, pahalanya bisa tidak terkira. Nabi mengatakan, kalau urusan amal kullu amal ibni Adam lahum, semua amal anak cucu Adam buat mereka kecuali puasa. Wa ana azibih, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Artinya puasa itu bisa berpahala besar betul, bisa kecil benar, bisa kagak ada pahala sama sekali. Sama lah misalnya begini, kita punya rumah, kita ngomong orang, bang kerja di rumah saya, mau lebaran nih, cat rumah saya, sehari saya kasih bayaran 150, jelas tuh pahalanya, sehari 150, berarti kalau seminggu tinggal dikaliin, jelas. Tapi kalau ada orang ngomong begini, bang kerja di rumah saya, cat tuh rumah, soal gaji jangan ditanya, soal gaji jangan ditanya, apa maknanya? Bisa gajinya gede benar, bisa kecil benar, bisa kagak ada gajinya sama sekali. Makanya Nabi saya mengatakan untuk orang urusan orang puasa, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasa kagak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Siapa mereka? Mereka yang puasanya hanya sekedar nahan haus sama lapar. Tapi fitnah jalan terus, ngeser hoax jalan terus. Ya pokoknya model-model begitu. Cuman saya bersyukur memang, saya dengar berita kalau di Pondok Kelapa kalau Ramadan tiba mah taraweh semua masjid musola penuh semua. Sampai ada yang pasang pelampang kagak muat. Taraweh mah malam pertama dah. Habis seminggu kadang-kadang dah. Udah seminggu kan lain urusannya mah. Udah seminggu nih taraweh. Kita nanya, kita mau berangkat taraweh. Nyamper teman kita, bang ayo kita taraweh, pak kita taraweh, pok taraweh, dijawab dari dalam, imam siapa, imam malam ini siapa, imam pakai ditanya,
Karena rumahnya seminggu ini udah pengalaman. Ono rada enak no. Ono cepat, ono pelan pisan dia. Ya, ono ra enak no. Jadi udah paham kita. Apalagi di kampung-kampung kan ya, masya Allah, tabarakallah. Kalau di sini imamnya cakep-cakep semua. Kampung-kampung biasanya. Imam siapa imam? Dijawab. Imamnya Kongsani. Ya, dia mah. Dia lama pisan. Kalau baca Fatihah gue lama, baca suratannya. Gue prek dulu dah. Besok gue udah datang lagi dah. Itu kalau udah seminggu. Kalau udah tanggal 20 lain lagi. Sebab ibu-ibu udah pada sibuk sama kue lebaran. Kadang-kadang lakinya bantuin gorengin kue lebaran. Terawih lama-lama udah pada sepi. Ustaznya berangkat ke masjid ke musal mau terawih. Ada mak-mak beri pegang terigu ngomong, Ustaz mau kemana? Kayak heran gitu. Ustaz mau kemana? Mau terawih, Pok. Emang masih ada terawih? Begitu. Padahal masih Ramadan. Nih umat Nabi Muhammad kayak begini. Makanya kalau kita terawih itu sebenarnya kan sunnah. Kenapa dijamaahkan? Ini istilahnya Khalifah Umar. Kenapa dijamaahkan? Supaya kita melatih. Minimal kalau sebulan suntuk kita jamaah, nanti terlatih kita jamaah. Karena sholat paling bagus kan jamaah. Oke. Ramadan adalah rahmat dari Allah. Kasih sayangnya Allah kepada kita umat akhir zaman. Karena usianya pendek, godaannya banyak. Penyakitnya banyak, tantangannya banyak. Sehingga dikirimlah bulan Ramadan yang bisa meningkatkan ibadah dia. Apalagi kalau nanti dia ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Kalau dia ibadah di malam itu, khair min alfi syahr. Lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan saudara, sama dengan kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau ada orang ketemu Ramadan serius dia ngejar Lailatul Qadar, tarawih aja terus. Salah satu tarawihnya pasti Lailatul Qadar, walaupun kita nggak kerasa. Dia sama dengan kalau ketemu Lailatul Qadar sama dengan dikasih bonus usia 83 tahun mutlak buat ibadah tanpa maksiat. Maka nanti ada umat Muhammad sampai ke akhirat usianya 60 atau 70 tahun meninggal, tapi catatannya bisa ribuan tahun, kalah Nabi Adam. Ini istimewanya di Muhammad. Ada cara melibat gandakan pahala yang tidak dimiliki umat masa lalu. Hanya umat Muhammad. Kalau ada orang punya duit, cara melibat gandakan pahala, berangkat ke Masjidil Haram. Salat di Mekah di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali salat dibanding masjid lain. Kalau salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat bila dibanding masjid lain kecuali Haram. Kalau sholat di Aqsa, sebagian pendapat ada 2 pendapat. Sebagian pendapat mengatakan 500 kali sholat di luar masjid lain. Kecuali Mekah dan Madinah yang 100.000 dan 1.000. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat Al-Aqsa sebenarnya nomor 2 setelah Haram. Maka kalau Haram 100.000, Aqsa adalah 10.000. Baru Madinah 1.000. Itu sebagian pendapat. Pokoknya kalau orang punya duit, cara melipat gandakannya berangkat ke sana. Ibadah dilipat gandakan. Tapi kalau nggak punya duit, Allah sayang kepada umat akhir zaman, diturunkan Ramadan. Bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Tarawih terus. Gak usah pakai nandain. Kan ada pendapat Ustaz, katanya kalau Lailatul Qadar tanggal ganjil. Iya, ada pendapat. Tapi ulama juga nggak berani menjamin, nggak berani. Makanya kalau kita pegang yang ganjil itu relatif Pak, apalagi di Indonesia. Ada yang puasa duluan, ada yang puasa belakangan. Kata kita ganjil, kata dia genap, kan jadi susah. Oh berarti Lailatul Qadar kagak nyampe ke Indonesia Pak Ustaz. Ya pasti nyampe. Nih hati-hati. Pokoknya terawih terus. Bahkan terawih itu saking istimewanya karena kita menjemput Lailatul Qadar. Saking istimewanya tarawih itu sunnah, maka tarawih itu boleh dilakukan tidak dengan berdiri boleh. Walaupun kita kuat, tapi mungkin kecapean, kelelahan, jadi pada kata tarawih, duduklah tarawihnya nggak apa-apa. Kalau sholat isya itu wajib berdiri kalau mampu. Kalau sholat wajib berdiri, walaupun kita sakit juga wajib dicoba dulu, walaupun pegangan sholatnya. Tapi udah mual banget, pusing banget nggak bisa, udah duduk. Kalau sholat sunnah, walaupun bisa berdiri, ya boleh duduk. Tapi pahalanya yang memang aslinya bisa berdiri, kalau dia duduk pahalanya separuhnya berdiri. Sebagian ulama fuqaha mengatakan tiduran juga boleh, tapi pahalanya separuh yang duduk. Tapi jangan gara-gara fatwa begini,
Ya, ntar malam duduk semua tarawehnya. Imam doang yang berdiri, ya kesian tuh imam. Ya kalau imam memang gak ada dispensasi, imam walaupun sunnah berdiri imam. Karena imam itu contoh. Kembali. Ramadan huruf kedua adalah mim. Mim maknanya maghfirah. Ramadan adalah bulan di mana Allah membuka ampunannya luas-luas, lebar-lebar. Jadi kata Nabi, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang Ramadan dibuka itu pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, dibelenggulah setan-setan. Ibarat main bola, suruh main bola, Pak, musuhnya kagak ada. Kipernya agak ada, ya, lawannya kagak ada. Ya, futihat abwabul jannah, gawang dibuka. Ya, wa khuliqat abwabun nar, musuh nggak ada. Wa sufirati syayatin, bahkan yang ngalang-ngali kagak ada. Jadi kita suruh ngegolin bola, musuh kagak ada, kiper kagak ada, tinggal gawang doang ngablak. Suruh ngegolin bola kagak bisa juga, tuh goblok bener tuh orang, tinggal tendang doang. Ibaratnya Ramadan begitu. Ramadan ini kita ini luar biasa. Tapi ada pertanyaan, Ustaz, saya Ramadan kan kata setan pada dibelenggu ya, saya Ramadan ngapa jadi masih kepingin dosa juga, ini urusannya bagaimana ini? Yang dibelenggu setan pak nafsu, kagak dibelenggu. Jadi kalau misalnya kita Ramadan masih bergairah dosa juga, ya emang nafsu kita. Jadi setan dibelenggu, setan kita yang kagak dibelenggu. Kita yang kagak dibelenggu. Walaupun ada tafsir lain menyebut yang dimaksud dibelenggu bukan dibelenggu semua. Dibelenggu karena kita sedang puasa. Orang puasa menjaga diri dari puasanya kan berbuat dosa. Setan nggak berdaya godanya maksudnya. Tapi kalau ada orang Ramadan masih malas juga ke masjid, ya emang dia setannya romanya mah. Karena setan kan minal jinnati wan nas, ada kali yang berwujud jin, ada kali berwujud manusia. Maghfirah. Semua kita punya dosa, enggak ada kita yang bersih. Yang lagi ceramah ini orang kotor, tidak ada orang bersih. Cuman kita ditutup saja sama Allah. Kalau dulu zaman Bani Israel ada Nabi Musa, kalau ada yang berbuat dosa, orang berbuat dosa, langsung pakai dilihat di pintu ada tulisannya, si fulan telah berbuat dosa ini, hukumannya ini, begitu Pak. Coba kalau sekarang, ini repot kita kalau sekarang mah, ketahuan semua. Umat akhir zaman ditutup dosanya, nggak ada orang tahu. Maka tinggal kita lah taubat kepada Allah. Ini bulan yang sangat spesial untuk orang-orang yang banyak dosa. Mim, dot itu maknanya tam'anul jannah, tam'an lil jannah, jaminan masuk surga Ramadan. Ya kalau bahasa agamanya mah tiket masuk surga. Di surga itu ada pintu namanya babur rayyan, pintu rayyan, pintu kelegaan. Rayyan itu pintu kelegaan yang namanya babur rayyan, itu spesial, yang boleh masuk hanya orang yang ahli puasa. Surga itu jangan dibayangkan kecil, gedenya ampun-ampunan. Sebab arduha ka'ardis samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Maka jangan rebutan surga. Sekarang banyak orang rebutan surga, merasanya mau masuk surga golok aja doang. Orang lain neraka semua. Lemong surga itu lebar-lebar begitu. Kita nanti masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Makanya nggak boleh kita pamer amal, nggak boleh. Nggak boleh kita kemudian ngebangga-banggain amal kita, nggak boleh. Makanya kita diatur oleh fikih, diatur. Ada amal yang bagus kelihatan, ada yang amal bagusnya jangan kelihatan. Amal yang bagus kelihatan, ngaji kayak begini, pakai mic, di-share-sharein, boleh. Bahkan ketika bapak mau kemari ditanya orang, mau kemana Pak? Bilang, mau ngaji, begitu. Boleh, supaya orang tahu. Ayo ikut. Karena ini amal-amal syiar. Buka puasa bersama ini amal syiar. Boleh ngajak orang. Sholat Id, sholat istisqa, sholat Jumat, zikir berjamaah, tabligh akbar, itu amal-amal jahar.
Termasuk puasa ini amal jahar. Zakat boleh disebutin. Saudara warga sekalian, si anu belum zakat, si anu udah, si anu sekian, si anu sekian, si anu sekian. Boleh. Karena dia adalah amal jahar. Tapi ada amal sir. Amal sir itu contoh sholat sunnah qiyamul lail, sholat tahajud. Bagusnya jangan kelihatan orang. Orang sekarang mah ini HP jadi musibah ini Pak, musibah besar. Orang tahajud, selesai assalamualaikum, ambil HP, tulis status, alhamdulillah tahajud telah tertunaikan. Mohon share, subscribe, and like. Ini model apa begitu? Puasa Senin Kemis, itu sunnahnya sihir, bagusnya sihir. Jangan di cerita-ceritain. Ini mah ke kantor kagak ada orang nanya, dia malah ngomong. Bapak Ibu sekalian, jam 9 dia ngomong, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau makan siang jangan ajak saya karena saya lagi puasa. Lagu-laguan apa itu orang? Hari ini saudara, makin banyak orang pamer ibadat, makin banyak. Maka saya sangat kagum sama orang yang ketika dia beramal kok sir diumpetin. Ini yang luar biasa, luar biasa. Jadi Ramadan nanti orang-orang ahli sorga, 2 menit lagi. Orang yang ahli sorga, penduduk sorga nanti napasnya wangi. Kenapa wangi? Itu asar dari puasa. Sampai Nabi bersumpah, wallah walladzi nafsi biadih, demi Allah yang aku ada dalam genggaman kekuasaannya, la khulufu fammus shaim atyabu indallahi minal misk. Aroma mulut yang orang yang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa di sisi Allah nanti lebih harum daripada minyak kasturi. Makanya nanti ahli sorga wangi. Pintu sorga saudara, dalam satu keterangan, lebarnya pintu sorga itu kira-kira kayak dari Mekah sampai ke Irak lebarnya. Kayak apa tuh pintunya? Kayak apa lebarnya? Jadi maksudnya makanya gak usah khawatir, gak usah rebutan sorga. Nabi sendiri yang jamin kok, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk sorga, kecuali orang-orang yang enggan masuk sorga. Bahasa Nabi sangat santun. Faman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang enggan masuk sorga ya Rasul? Nabi terangin, man ata'ini dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat sama aku sorga nanti. Nggak usah rebutan sorga. Jangan kayak orang sekarang ngerasa paling lurus baik orangnya, yang lain dia ngebengkok semua, neraka semua. Enggak, Rasul enggak pernah ngomong begitu. Kecuali orang enggan mau surga. Siapa orang enggan? Man asani faqad aba. Yang maksiat kepadaku, yang durhaka kepadaku. Itu nabi-nabi palsu, orang yang ngajari sesuatu di atas namakan Rasul, padahal Rasul enggak ngomong begitu. Yang kayak begitu, itu orang enggan masuk surga. Bagi Rasul pakai kata-kata enggan, berarti dia masih bisa taubat maksudnya. Ramadan, huruf keempat adalah alif. Alif menunjukkan mana? Ulfatun, ulfah. Ramadan adalah bulan tempat kita diajar, dipola oleh Allah agar kita menjadi orang lembut. Makanya satu keterangan ulama menyatakan, ibu-ibu kalau Ramadan tiba sebulan suntuk kagak ngomelin suaminya, kagak ngomelin lakinya, ini perempuan kayak begini, Ramadannya dianggap berhasil, kata ulama. Man saya tanya, Bu, ini Ramadan udah keberapa ini? Ke-12 ya? Ke-13. Ibu pernah ngomel lakinya apa kagak? Ini sampai hari ke-13 ini. Kalau enggak ya udah, habis dah urusannya. Tinggal diperbaiki lagi gitu. Kita diajarkan untuk ulfah. Islam agama direct. Sayangi fakir miskin, puasa kalian. Dengan puasa kita ini diarahkan bisa lembut hatinya. Makanya heran kalau ada orang puasa masih berantem juga. Ada orang puasa masih gontok-gontokan juga. Heran saya. Karena ada orang yang lagi puasa Pak, urusan tarawih wajib berantem. Itu ada, sampai lemar-lemar gelas di masjid. Itu ada, Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir Ramadan, hurufnya nun. Nun maknanya ni'matun. Ramadan Allah turunkan, salah satunya adalah pesannya Ramadan adalah Allah kasih kenikmatan dia. Nikmat apa? Ni'matun, ni'matul ibadah wal hissiyah badaniyah. Nikmat dia ibadah dan nikmat dia
sehat badan. Kata Nabi, sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Inilah yang jadi pikiran, yang jadi puyeng para penjajah negeri-negeri muslim. Napoleon Bonaparte menjajah semenanjung Afrika Utara. Inggris, Prancis rebutan daerah semenanjung Arabia. Cornelius de Houtman datang ke Indonesia, jajah 350 tahun. Semua penjajah-penjajah Eropa, bahkan kemudian Italia jajah Libya. Itu menjajah negeri muslim, tiap satu tahun sekali dia pada puasa. Alasannya salah satunya para penjajah dengar, sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Bingung orang barat, Pak, mana ada orang lapar sehat? Bingung mereka. Tapi ini hikmahnya, setelah Andalusia hancur, Andalusia diusir orang muslim dari Andalusia, setelah berkuasa sekitar 200-an tahun, 700-an tahun, Andalusia Islamnya lemah, kabur orang Islamnya. Teori Ibnu Sina dikembangkan di Eropa. Saat revolusi Prancis terjadi, kurang lebihnya kedokteran berkembang, ditemukanlah teknologi bedah, saudara. Teknologi bedah. Teknologi bedah itu ternyata orang-orang Eropa yang jawab sendiri itu keraguan itu, pertanyaan itu. Kalau orang mau dibedah supaya metabolisme tubuhnya tetap jalan dengan normal, darah pembekuannya cepat, jaringannya cepat nyatu, satu-satunya cara buat melancarin operasi bedah adalah orang yang mau dioperasi suruh nggak makan, nggak minum, suruh puasa. Ya? Makan kadang puasa lebih lama dari puasa Ramadan, Pak. Tapi aneh kalau dokternya ngomong, Pak besok mau operasi, Bu besok mau operasi, jadi ibu harus nggak makan nggak minum. Itu pasien Pak Iman benar. Ya di ruangan perawatan ada kulkas, segala minuman ada, makanan ada, agak bareng nyentuh-nyentuh. Karena yang perintah dokter kelihatan, resikonya besok mau operasi, mati nyawa taruhannya. Iman betul. Tapi ketika Allah yang perintah, Allah juga kelihatan. Resikonya akhirat. Orang mas sembarangan wae kagak puasa. Maka nikmatun. Sebenarnya puasa itu nikmat. Orang Eropa membuktikan sendiri, sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Maka sebagai kesimpulan akhir dari apa yang saya sampaikan, sebenarnya semua makhluk Allah itu puasa, Pak. Semua makhluk Allah puasa. Lihat National Geographic, buaya Afrika di Serengeti. Itu kalau lagi musim hujan, Pak, itu makannya luar biasa makmur. Zebra dimakan, nyebrang tuh kali, wildebeest dimakan, apa pun dimakan. Tapi kalau musim kemarau tiba, hilang semua tuh air. Itu kehidupan di air hilang semua, oase-oase hilang semua. Nah, buaya itu akan masuk ke lubang, dia tidak makan, dia tidak minum, bahkan tidak bergerak sampai 7 bulan. 7 bulan kemudian baru musim hujan turun, baru dia keluar. Kalau kita pikir-pikir, kita puasanya kalah sama buaya, saudara. Oh kita pikir-pikir mah, ulet yang paling kecil, paling kecil, netes dari telurnya, dia akan makan terus, Pak. Siang malam sampai daun tuh habis. Saking serakahnya tuh ulet, kalau makan nih, yang dimakan hijau, beraknya masih hijau. Makan terus. Tapi kalau saja dia puasa, secara insting dia tahu puasanya kapan. Itu kewajiban puasa dia. Kalau sudah usia 12 hari biasanya, ya, kalau ulat-ulat kecil itu, biasanya dia akan puasa. Puasa nggak tanggung-tanggung, Pak. Nggak makan, nggak minum, diem aja sampai kering badannya. Setelah kering, baru pecah jadi kupu-kupu. Itu yang disebut metamorfose, kupu-kupu. Ya kalau kita dibandingin ulat ya kalah jauh. Kita puasa nggak sampai kering-kering amat, paling bibir dah kering-kering dikit dah. Maka saudara, semoga Allah jadikan ini Ramadan, kita tahun ini 1442 menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan-Ramadan kita yang pernah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Doa apa? Doa makan. Baik, mari sama-sama kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alna ya Allah minas sabirin, syakirin, arifin, sadiqin, mukhlisin, muqinin, salihin ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Barik lana fi hadha syahr Ramadan.
وبلغنا إلى آخر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الله